Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada pembelajaran kali ini Pak Cito akan menyampaikan materi baru di tema 5 tentang ekosistem dengan subtema komponen ekosistem. Pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan kompetensi dasar dari Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 ya. Materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang ekosistem. Apa yang kalian tahu tentang ekosistem? Mungkin dari kita pernah dengar mengenai ekosistem. Ini seperti ini gambarannya. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Gambarannya ada di bagian berikut. Ada individu gajah, populasi gajah, beserta komunitasnya. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing dan seekor burung dan sebuah pohon cemara. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi lumut, dan populasi teratai. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Misalnya komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang besar lainnya.
Serangga menjadi makanan bagi hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Berikut ini adalah jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah hewan herbivora. Kelompok hewan pemakan tumbuhan. Pada umumnya hewan herbivora hidup di darat. Hewan jenis ini melahirkan anaknya dengan cara beranak. Hewan ini berdarah panas. Contoh dari hewan ini adalah kambing, kelinci, dan lain-lain. Jenis karnivora adalah hewan yang memakan daging, baik hewan lain, serangga, ataupun ikan. Beberapa ciri hewan karnivora yaitu memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging, dan umumnya merupakan pelari cepat untuk mengejar serta memburu mangsanya. Contoh dari karnivora ini adalah kucing, anjing, serigala, burung elang, buaya, hiu, dan komodo. Jenis hewan berikutnya adalah omnivora. Hewan yang memakan tumbuhan dan juga daging atau hewan lain. Ciri-ciri hewan omnivora diantaranya memakan tumbuhan dan daging, memiliki sistem pencernaan yang kompleks, mempunyai gigi tajam di bagian depan, dan mempunyai gigi yang datar di bagian belakang. Contohnya adalah ayam, rakun, monyet, gorila, luwak, babi, paus, dan lumba-lumba. Bacaan di atas merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Yang termasuk teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Kalian harus tetap jaga kesehatan meskipun aktivitasnya berada di rumah. Dan harus tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.